Hello audience, Sasmito speaking and this materi tentang proses produksi multimedia. Sebelumnya, marilah kita flashback terkait materi pembagian multimedia. Ada dua, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Multimedia content production adalah pemrosesan dari penggabungan beberapa media dengan teknologi komputer untuk menghasilkan produk multimedia. Yang kedua, multimedia communication, yaitu mempublikasikan atau menyiarkan sebuah informasi melalui konten multimedia. Kedua hal ini bisa direpresentasikan sebagai berikut. Komponen-komponen multimedia akan melalui processing melalui software untuk diberikan visual effect, sound effect, dan interactivity, dan dihasilkan multimedia product. Proses ini disebut sebagai multimedia content production. Apabila produk multimedia ini ingin disebarluaskan, baik melalui jalur broadcasting atau publikasi yang lain, tahap ini disebut sebagai multimedia communication. Interaksi antara multimedia content production dengan multimedia communication ditampilkan pada gambar. Selanjutnya, alur proses produksi multimedia. Ada 3 tahap. Yang pertama, pre-production. Yang kedua, production. Dan yang ketiga, post-production. Tahap pre-production merupakan proses penuangan ide atau proposal produk, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototipe, pengurusan hak cipta, dan penandatanganan kontrak serta pembiayaan. Tahap ini akan dilanjutkan pada tahap production, yaitu proses pembuatan konten multimedia, pemrosesan konten, pembuatan atau penyediaan program atau software yang diperlukan, mengintegrasikan konten dan software, merevisi desain, membangun alpha version, pengujian awal produk, mengevaluasi produk dan merevisi konten berdasarkan evaluasi, dan membangun beta version. Apa kalian tahu perbedaan antara alpha version dan beta version? Bagikan di kolom komentar ya. Tahap terakhir adalah post-production, yaitu proses pengujian beta version, mengevaluasi dan merevisi konten berdasarkan pada hasil pengujian versi beta, merilis golden master atau final product dari produk multimedia, dan menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan selama produksi multimedia. Yang pertama, siapa target audience? Yang kedua, apa tujuan konten? Yang ketiga, apa struktur atau isi konten? Yang keempat, komponen-komponen apa saja yang akan dipakai? Yang kelima, tingkat respon pemakai yang diharapkan. Dan yang keenam adalah tingkat interaksi yang diharapkan antara user dan komputer.
Yang pertama, siapa target audiens? Kita harus tahu seberapa umur dan tingkat pendidikan, bagaimana gaya atau cara belajar, bagaimana kebutuhan dan harapan pemakai, kondisi etnik, gender, dan komposisi budaya, warna dan logo yang disukai, serta profil psikologis. Selanjutnya, apa tujuan konten? Apakah untuk presentasi, ataukah tutorial, ataukah konten interaktif? Apakah usernya tunggal atau user kelompok? Dan apakah media yang dihasilkan akan ditampilkan melalui televisi ataukah melalui perangkat PC? Selanjutnya, apa struktur atau isi konten? Konten dapat berupa pesan khusus, data, gambar, grafik, video, atau informasi lain. Konten dirancang oleh konten spesialis untuk diberikan kepada multimedia arsitek. Apa itu konten spesialis? Apa itu multimedia arsitek? Tahan dulu pertanyaanmu ya. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana informasi untuk konten ini dapat dipresentasikan menggunakan kapabilitas teknologi multimedia? Ada dua bentuk penyampaian struktur konten. Yang pertama, sinopsis. Dan yang kedua, storyboard. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu konten multimedia. Sinopsis bisa jadi bertindak sebagai pembuka atau prolog, atau penutup atau epilog dari konten multimedia. Sinopsis dapat berupa gambaran umum dari konten multimedia yang akan dikembangkan. Dan sinopsis dapat berupa gambaran sederhana tentang urutan cerita dalam konten multimedia. Contoh sinopsis adalah sebagai berikut. Misalkan akan dibuat video iklan sayur organik, maka sinopsisnya adalah sebagai berikut. Contoh selanjutnya adalah pembuatan e-book materi benua Asia. Selanjutnya, storyboard, yaitu visualisasi ide dari konten multimedia yang akan dibangun. Storyboard berguna untuk memberikan gambaran dari konten yang akan dihasilkan. Storyboard dapat berupa naskah yang dituangkan dalam gambar nyata dengan deskripsi singkat. Storyboard merupakan visual script yang akan dijadikan outline atau kerangka dari sebuah proyek multimedia dan ditampilkan shot by shot atau per scene yang berurutan. Misalkan pada video iklan sayur organik, terdapat beberapa scene. Misal scan pertama adalah petani sedang menanam sayur organik. Dan scan kelima adalah ketika ditampilkan konsumen sedang mengolah sayur organik. Sedangkan contoh storyboard untuk pengembangan e-book adalah sebagai berikut. Kembali ke hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu komponen-komponen apa saja yang akan dipakai. Tentunya kita bisa mengintegrasikan teks, audio, gambar, video, dan animasi. Selanjutnya,
tingkat respon pemakai yang diharapkan. Maka, sediakan umpan balik atau pesan untuk setiap respon dari pemakai. Dan seberapa tingkat interaksi yang diharapkan? Apakah nanti berupa slide presentation, atau multimedia presentation, atau interactive multimedia presentation, atau multimedia webpage? Slide presentation merupakan presentasi linear atau berurutan, dikembangkan menggunakan teks, gambar atau clip art, dan foto. Dalam slide presentation ini, tidak ada interaksi dengan pemakai dan tidak ada percabangan. Selanjutnya, multimedia presentation. Dikembangkan dengan menggunakan teks, gambar atau clip art, suara, digitized video, animasi, atau foto. Tidak ada interaksi antara pemakai dan komputer. Karena interaksi terjadi antara presenter dan audiens. Yang ketiga, interactive multimedia presentation. Terjadi interaksi antara pemakai dan komputer yang berupa form data entry, pemilihan alternatif atau jawaban, atau lainnya. Interactive multimedia presentation dikembangkan dengan menggunakan teks, gambar atau clip art, suara, digitized video, animasi, atau foto. Dapat berformat kiosk, training program, atau education program. Multimedia webpage. Konten dibangun menggunakan authoring software dan dapat dijalankan menggunakan web browser. Keunggulannya adalah memanfaatkan hypertext dan akses ke eksternal database. Siapa saja sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi multimedia? Secara hierarki, terdapat beberapa sumber daya manusia yang terlibat. Mulai dari production manager, content specialist, audio visual specialist, dan multimedia arsitek. Yang pertama, production manager. Production manager akan menentukan, mengkoordinasi, memfasilitasi proyek, dan melakukan negosiasi dengan klien. Production manager akan mengenal multimedia authoring, harus mempunyai kemampuan negosiasi yang baik, penulisan proposal yang baik, pengetahuan yang baik tentang legal matters terkait produksi media, ahli dalam communication, budgeting management, dan pengalaman di manajemen sumber daya. Yang kedua, content specialist, yaitu mereka yang melakukan penelitian untuk keperluan isi dari konten. Content specialist mempunyai keahlian menulis yang baik, keahlian tinggi dalam menyimpulkan informasi yang kompleks dan ekstensif. Content specialist meliputi script writer, text editor, dan instructional designer. Selanjutnya, audio visual specialist, yaitu mereka yang bertanggung jawab pada proses recording dan editing narasi, sound effect, dan musik, juga pada video capturing,
editing, dan digitizing. Audiovisual specialist ahli dalam communication, film or video production, sound engineering, dan media production. Mereka dapat berupa digital video spesialis maupun audio spesialis. Selanjutnya, multimedia arsitek, yaitu mereka yang melakukan penelitian untuk keperluan isi dari konten. Multimedia arsitek akan mengkombinasikan berbagai komponen multimedia menggunakan authoring software. Dan mereka harus ahli dalam authoring software, good graphic, video and sound production skill, good communicator, dan computer programming experience. Kalau kamu pengen jadi yang mana? Hey, kau dapat ilmu baru atau informasi yang baru kamu ketahui? Klik tombol like pada video ini, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-temanmu. Enjoy this channel dan stay tune di Ajung Pangi Channel.